Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teori conditioning menurut Pavlov dan Watson. Perkenalkan, saya Amir Hussein dan ini teman saya. Dan saya sendiri Fatih Fiona. Saya di sini sebagai moderator dan orang teman saya akan menjadi presentator. Jadi langsung saja waktu saya serahkan kepada Mbak Dita. Teori conditioning menurut Pavlov. Pengkondisian klasik adalah berdasarkan Pavlov. Pavlov menjelaskan bahwa pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana seseorang belajar untuk menghubungkan dan mengasosiasikan rangsangan atau stimulus. Teori klasik pengkondisian Pavlov terdiri dua jenis rangsangan dan dua jenis respons, yaitu stimulus tak terkondisi, stimulus terkondisi, respon tak terkondisi, dan respon terkondisi. Stimulus tak terkondisi adalah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa adanya pembelajaran sebelumnya. Respon tak terkondisi adalah respon yang tidak dipelajari secara otomatis ditimbulkan oleh stimulus tak terkondisi. Dalam percobaan Pavlov, anjing akan mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan yang ia lihat. Respon inilah yang disebut sebagai respon tak terkondisi. Stimulus terkondisi adalah stimulus yang sebelumnya mental yang akhirnya menimbulkan respon terkondisi setelah dikaitkan dengan stimulus tak terkondisi. Respon terkondisi adalah respon yang dipelajari terhadap stimulus yang terjadi setelah pemasangan stimulus tak terkondisi dan stimulus terkondisi. Teori conditioning menurut Watson. Behavioristik adalah aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh W. Watson, seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Menurut Watson, belajar sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksud adalah harus bisa diamati dan diukur atau ditentukan. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental ataupun perilaku dalam diri selama proses belajar. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran di mana seseorang belajar untuk menghubungkan dan mengasosiasikan rangsangan atau stimulus. Dalam pengkondisian klasik, stimulus mental yang bersifat seperti penglihatan seseorang dapat menjadi terkait dengan stimulus yang dapat diibaratkan seperti makanan dan memperoleh respon yang sama. Baik, prinsip teori belajar behavioristik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Penerapan pengkondisian klasik. Teori belajar behavioristik menentukan terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar behavioristik dengan hubungan stimulus dan respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilangkan jika dikenai hubungan. Teori belajar behavioristik cenderung menekankan siswa untuk berpikir. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran berupa respon. Menurut teori ini, perantara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Dengan demikian,
Jadi, gimana tidak ada yang tanya teman-teman? Ya, silakan Mbak Erik. Apa kelemahan dan kelebihan pada teori Pavlov? Ya, bisa bergabung dulu ya. Yang lain? Siapa pendiri tokoh Ya, siapa pendiri tokoh teori Pavlov? Siapa pendiri tokoh pendiri Pavlov? Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaannya tentang Mbak Erik, yaitu kelemahan dan kelebihan teori Pavlov. Kelemahan dari teori ini adalah termasuk dalam teori behaviorisme yang merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Kelebihannya teori Pavlov yaitu kelebihan dari teori ini adalah subjek dari teori ini membiasakan diri dengan kondisi tertentu sehingga pada akhirnya pembiasaan ini menjadi suatu pola hidup yang dapat terjadi secara standar. Teori ini juga mulai diterapkan pada anak yang masih membutuhkan banyak peran orang tua belajar dengan keluangan. Bisa ditanggung kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salsa. Itu pertanyaan siapa pendiri gimana loh teori Pavlov yang menciptakan Ivan Petrovich Pavlov, fisiologi asal Rusia tahun 1849. Pengertiannya Sampun. Yang dilahirkan di sebuah desa di Rusia. apa nih Pak? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya ini tidak ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf.